Waktu dan jarak akan menyingkap rahasia besarnya. Apakah rasa suka itu semakin besar atau semakin memudar? Saya memilih untuk mengukur jarak perjalanan agar dapat mengetahui siapa diri saya sebenarnya. Perjalanan ini diawali oleh informasi yang saya dapat dari salah seorang kawan bahwa di belahan utara Kabupaten Musirawas terdapat sebuah gua besar yang berada di Desa Napalicin, salah satu gua legendaris di Sumatera Selatan. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Gua Napalicin. Gua ini berada di Desa Napalicin, Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan, atau sekitar 120 km dari pusat kota Lubuk Linggau. Perjalanan yang ditempuh dari kota Lubuk Linggau kurang lebih memakan waktu 4-5 jam untuk sampai ke Gua Napalicin. Sepanjang perjalanan yang ditempuh, saya menyusuri hutan yang sangat panjang yang di sisi sebelah kiri terdapat aliran Sungai Rawas dengan kondisi jalan mengecil, penuh kelok beraspal kerikil, serta naik turun bukit yang berupa tanjakan dan turunan yang begitu terjal, membuat saya agak lebih berhati-hati dalam berkendara. Langit terlihat mendung ketika menyapa saya begitu sampai di depan jalan setapak menuju Gua Napalicin. Dalam perjalanan kali ini, saya dikawal oleh Bayu, rekan saya, dan Bang Nawir, warga setempat yang menjadi navigator saya ketika menyusuri kedalaman goa. Kami bertiga memulai trekking melalui jalan setapak menuju pintu masuk goa. Tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 5 menit trekking dengan trek menanjak, kami sudah sampai di gerbang masuk Gua Napalicin. Seperti inilah keadaan di dalamnya, tampak begitu megah, anggun, dan menawan, membuat saya gak sabar menyusuri sejenak dalamannya. Setelah melewati pintu masuk goa, kita dapat melihat bagian lantai, dinding, dan atas goa dengan ornamen-ornamen stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit ini terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu. Bedanya stalaktit dengan stalagmit adalah kalau stalagmit batuan yang runcing dengan berlubang-lubang lancip dengan ujungnya mengarah ke bawah, biasanya terdapat di dinding atas goa. Nah, kalau stalagmit, bebatuan yang proses pembentukannya itu secara vertikal, dari bawah tumbuh ke atas. Biasanya bentuknya berbeda-beda, ada lebar, kecil, besar, bahkan kurus. It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors. Kami mencoba menelusuri kedalaman goa. Pada bagian tempat tertentu, lorongnya tidak terlalu luas, sehingga jika berjalan di situ harus menunduk agar bisa melewati lorong tersebut. Setelah memasuki lorong-lorong goa, akan ditemui tetesan air dari langit-langit goa
yang diselingi kelelawar dan burung walet yang banyak bertebangan di atas kepala kita. Gua Napa Licin ini memiliki pintu masuk sekitar 15 meter. Di beberapa bagian area gua terlihat biasan cahaya menembus gua, terutama di area antara bukit yang satu dengan bukit yang lainnya. Hal ini menjadi satu pemandangan indah tersendiri dan penuh artistik menurut saya. Gua Napa Licin memiliki 4 tingkatan, dan saat ini kami mulai menelusuri tingkat 2, di mana di sini terlihat jalan menuju tingkat 3 dengan cara memanjat menggunakan akar pohon. Setelah itu, jalan ke tingkat 4, di mana kita bisa melihat keseluruhan desa Kota Tanjung dari atas puncak Gua Napa Licin. Gua Napa Licin berada pada ketinggian sekitar 20 meter dari permukaan jalan, dan di dalamnya terdapat lorong sepanjang kira-kira 1,5 km. Lorong inilah yang menghubungkan 4 bukit, yaitu Bukit Batu, Bukit Semambang, Bukit Payung, dan Bukit Karangnato, atau yang sering disebut oleh masyarakat setempat yaitu Bukit Kratau. Di tingkat 2 ini konon terdapat sebuah kolam kecil yang dipercaya masyarakat setempat sebagai kolam mandi para dewa. Pada suatu waktu, kolam ini akan penuh berisi air jernih dengan sendirinya. Padahal kalau saya perhatikan, di sekitar kolam tidak terdapat mata air. Yang ada hanyalah jejak pelaku vandalisme merusak keindahan alami dengan coretan di dinding. Payah. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Kita di posisi tingkat 2. Naik ke atas lagi tingkat 3. In the great outdoors. Yang lewat akar tadi ya. Forever free. Di situ kelihatan tuh Napa Licin. Oke, kita lanjut dah. Pada akhirnya kami mengakhiri perjalanan ini dengan meninggalkan kesan takjub pada keindahan alam. Hal yang paling sederhana adalah berinteraksi, mengenali, dan menikmati keindahan alam, menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam Indonesia. Stop vandalisme.